Salam satu nyali Wani. Oke, hari yang membahagiakan, hari yang sangat melegakan bagi bonek dan bonita karena Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Persija Jakarta di pertandingan pertama Piala Presiden 2026. Melalui pertandingan yang sangat ketat, sangat sengit, Persebaya berhasil mengalahkan Persija dengan skor 1-0. Ini adalah hasil yang patut disyukuri karena lawan yang dihadapi oleh Persebaya itu tidak main-main. Dan sekali lagi, hasil yang didapatkan oleh Persebaya Surabaya membuat semua bonek dan bonita memulai hari Senin dengan sangat ceria. Seperti biasanya, ada ribuan komentar dari bonek dan bonita setelah Persebaya bertanding menghadapi Persija kemarin. Ada yang menganggap bahwa Persebaya Surabaya masih memiliki kelemahan dan ini wajar karena Piala Presiden sifatnya pramusim dan juga uji coba. Tapi di sisi lain ada sangat banyak bonek dan bonita yang merasa sudah sangat puas dengan performa dari Persebaya Surabaya. Perbedaan pendapat itu masih bisa ditoleransi, masih sangat bisa dimaklumi karena komentar-komentar dari bonek dan bonita itu sangat sehat, tidak ada rasis, tidak ada ujaran kebencian, dan perbedaan pendapat itu kan harus dihargai. Nah, ini adalah beberapa komentar dari bonek dan bonita beserta influencer serta pejabat di Surabaya terkait dengan keberhasilan Persebaya Surabaya mengalahkan Persija Jakarta kemarin. Nah, ini komentar salah satunya itu dari influencer Surabaya Robi Maulid. Jadi dirinya itu menuliskan bahwa sepertinya Persebaya itu akan menjadi juara Piala Presiden 2026. Kapolresta Surabaya Pak Lutfi itu juga menuliskan komentar di media sosial resmi Persebaya Surabaya. Jadi beliau itu menuliskan Senin ceria. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang bahwa kemenangan yang didapatkan oleh Persebaya itu pasti membuat bonek dan bonita itu merasa sangat bahagia. Selain itu, ini juga ada komentar dari Bekti Nugroho. Jadi dirinya itu menuliskan bahwa alhamdulillah awal yang bagus di Piala Presiden 2026. Gas terus Jol. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah dukungan moral, sebuah support yang sangat luar biasa dari para influencer dan juga pejabat di Surabaya kepada Persebaya Surabaya. Seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman semua, bonek dan bonita memang ada perbedaan pendapat dari hasil atau dari performa ataupun permainan dari Persebaya Surabaya kemarin. Nah, ini salah satunya ini menuliskan bahwa permainan Persebaya itu sudah sangar dan dirinya itu menyoroti performa dari Ramalho. Kita ketahui bahwa Ramalho ketika misalnya di anniversary dan juga kemarin menghadapi Persija itu kan tampil gacor banget, tampil istimewa banget. Sehingga sangat wajar ketika Ramalho itu mendapatkan pujian atau apresiasi dari bonek dan bonita. Selain itu, ini juga ada bonek yang menuliskan bahwa mental juara dibangun dari hal-hal kecil. Nah, ini tentu saja sangat masuk akal karena memang mengubah kebiasaan itu kan tidak mudah. Makanya memang segala sesuatunya itu tidak bisa instan dan harus dimulai dari langkah-langkah kecil. Selain performa dari Ramalho yang mendapatkan apresiasi, Yuran Fernandes ini juga mendapatkan pujian dari bonek dan bonita karena mampu mengawal lini belakang Persebaya dengan sangat solid. Ini ada komentar lucu dari bonek dan bonita. Jadi dirinya itu menuliskan, itu back atau tembok. Nah, tentu saja ini merupakan sebuah bentuk apresiasi yang sangat tinggi dari supporter Persebaya Surabaya terhadap bagaimana permainan yang ditujukan oleh Yuran Fernandes. Selain itu, ini juga ada komentar dari supporter Persebaya. Jadi dirinya itu menuliskan, menang itu yang utama, tapi jujur lini depan masih banyak PR. Semoga semakin kompak dan gacor di pertandingan seterusnya. Nah, teman-teman, tadi seperti yang saya bilang bahwa perbedaan pendapat itu nggak apa-apa. Yang penting bukan hate speech atau ujaran kebencian dan bukan komentar rasis. Karena kalau masih sebatas perbedaan pendapat atau perbedaan komentar di antara bonek dan bonita, ini kan masih sangat bisa untuk ditoleransi. Beda cerita kalau ternyata komentarnya itu rasis atau ujaran kebencian, ini kan sudah tidak bisa untuk dimaklumi. Selain itu, ini juga ada kritikan atau masukan kepada Yuran Fernandes. Jadi salah satu bonek itu menuliskan bahwa Yuran Fernandes itu hawanya itu kudu ngamuk. Nah, ini kan menjadi sebuah kritikan yang sangat baik agar nantinya Yuran Fernandes itu bisa untuk mengontrol emosinya sehingga tidak merugikan dirinya sendiri dan juga Persebaya Surabaya.
pada intinya kalau di pertandingan itu kan tidak hanya faktor teknis ya, tapi juga mental, kemudian juga bagaimana cara mengelola emosi itu kan sangat diperlukan oleh seorang pemain. Ini komentar yang cukup panjang dari Bonek dan Bonita. Jadi dirinya itu menuliskan bahwa Persebaya sudah berani ngosek, tapi memang belum ketemu chemistry antar pemain. Pereira, Yuran Fernandes, Alex, Sananta sudah klop, sudah masuk. Nah, selain itu Persija itu dinilai sudah menemukan chemistry-nya dan itu dibuktikan dengan ball possession selama pertandingan. Nah, dirinya itu juga berterima kasih kepada Persebaya Surabaya dan juga Persija Jakarta karena sudah menyajikan pertandingan penyisian yang serasa pertandingan final. Ini adalah bentuk apresiasi yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi dari Bonek dan Bonita. Sekali lagi, ini harus diapresiasi apapun perbedaan pendapat, apapun opininya. Kalau disampaikan dengan cara yang baik, tidak ada ujaran kebencian dan juga tidak ada rasis atau sara, itu kan masih sangat bisa diterima. Ini juga ada komentar lain, sekali lagi ini memuji peran dari Ramalho. Jadi Ramalho memang dalam 2 pertandingan yang sudah dijalani oleh Persebaya Surabaya di anniversary dan juga ketika menghadapi Persija kemarin itu kan memang ya sangat wajar kalau dirinya itu mendapatkan pujian. Jadi ini Bonek menuliskan bahwa Ramalho itu sudah sangar mainnya. Ini sekali lagi, ini juga ada komentar lucu loh teman-teman dari Bonek. Jadi dirinya itu menuliskan Yuran gede dukur koyok lumpia. Jadi kalau ditranslatekan atau diterjemahkan itu adalah Yuran tinggi besar seperti lumpia. Ya kan kita ketahui bahwa Stadion GBT itu kan identik dengan lumpia ya. Banyak penjual lumpia di sana. Tapi memang ya ada lumpia yang sangat keras. Nah ini menjadi sebuah analogi betapa Yuran Fernandes itu sangat sulit untuk dilewati lawan dan juga sangat kokoh ketika mengawal lini belakang Persija Jakarta. Ini juga komentar lucu kepada Yuran Fernandes. Jadi Yuran dukur ngalah ke lampu PJU Taman Ronggolawe. Jadi ini juga mengacu kepada postur Yuran yang memang tinggi, besar, kokoh dan dianggap mengalahkan tinggi lampu dari PJU Taman Ronggolawe. Nah selanjutnya ini juga komentar dari Bonek ya teman-teman semua. Jadi dirinya itu menuliskan bahwa tensi terlalu tinggi, takut kalau ada yang cedera. Semoga aman sehat semua. Nah ini juga menjadi sebuah masukan yang sangat penting karena Piala Presiden itu kan sifatnya hanya uji coba ya, hanya persiapan pramusim. Jangan sampai nanti terjadi apa-apa, misalnya amit-amit. Jangan sampai ada pemain yang mengalami cedera karena ini kan bukan turnamen resmi. Ini nanti turnamen resminya itu ada di Super League 2026. Nah, selanjutnya ini juga pujian kepada pemain asing Persebaya. Jadi, salah satu Bonek itu menuliskan bahwa Miguel sudah mulai nyetel. Dan juga lagi-lagi ada komentar atau pujian kepada Ramalho. Jadi, dirinya itu menuliskan bahwa Ramalho top. Jadi, teringat zaman Pablo Rojas. Nah ini sekali lagi kalau teman-teman Bonek zaman dulu pasti sudah sangat familiar dengan Pablo Rojas, bahwa Pablo Rojas itu kan seorang pemain yang sangat skillful, kemudian juga menjadi pemain yang sangat penting bagi Persebaya zaman dulu ketika masih di Stadion Tambak Sari. Buat teman-teman semua, Bonek dan Bonita, sekali lagi kalau perbedaan pendapat itu wajar, kemudian kalau masih ada yang menilai bahwa Persebaya belum gacor atau masih belum tune in, itu juga sangat wajar karena bahkan kiper Persebaya Fernando Ari itu kan menyatakan bahwa Piala Presiden itu menjadi momentum penting untuk menyatukan tim. Nah, menurut Fernando Ari, Persebaya Surabaya memiliki banyak pemain baru sehingga masih ada proses membangun kekompakan, menyamakan visi dan memahami karakter satu sama lain. Oleh karena itu, Persebaya Surabaya itu akan memanfaatkan setiap pertandingan di Piala Presiden dengan sebaik mungkin. Nah teman-teman, itu tadi adalah komentar-komentar dari Bonek dan Bonita mengenai hasil yang didapatkan oleh Persija. Pada intinya ada banyak pujian terhadap permainan Persebaya, tapi di sisi lain ya masih ada Bonek yang menganggap bahwa Persebaya seharusnya bisa tampil lebih baik lagi. Sekali lagi, apapun komentarnya kalau disampaikan dengan baik, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada hate speech, tidak ada sara, ya masih sangat bisa untuk ditoleransi. Kalau menurut Bonek dan Bonita bagaimana?